Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo resmi membentuk Satuan Tugas Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Pembentukan Satgas TPPO dilakukan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pada rapat yang diikuti oleh Wakapolri, sejumlah PJ Mabes Polri serta Kapolda dan Kapolres jajaran yang mengikuti serentak melalui daring, Senin 5 Juni 2023. Satgas TPPO diketuai oleh Wakabareskrim Polri Irjen Pol Asep Edi Suheri dan Wakil Satgas oleh Kakorbinmas Baharkam Polri Irjen Pol Hari Sutwiyanto dengan tugas memetakan dan menindak tegas segala praktik TPPO di seluruh Indonesia. Satgas TPPO juga dibentuk di tingkat Polda yang diketuai oleh Kapolda dan Wakapolda dengan berkoordinasi di bawah Bareskrim Polri. Bapak Kapolri dalam arahannya melalui video conference kepada seluruh pejabat utama Mabes Polri dan seluruh para Kapolda, beliau menyampaikan arahan bahwa Polri membentuk Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang atau Satgas TPPO yang dipimpin atau diketuai Wakabareskrim Bapak Irjen Pol Asep Edi Suheri SIK MSI dan wakilnya Bapak Kakorbinmas Baharkam Polri Bapak Irjen Pol Hari Sutwiyanto SIK MSI, yang mana tugas dari Satgas TPPO ini adalah memetakan dan menindak dengan tegas praktek-praktek tindak pidana perdagangan orang di seluruh Indonesia. Perlu kami sampaikan bahwa pada tahun 2022 terdapat kasus yang paling tinggi, yaitu modusnya adalah modus pekerja migran. Dan korban dalam kasus TPPO ini paling banyak adalah dengan modus pekerja migran tersebut. Kalau dilihat dari data dari tahun 2020 sampai 2023, penanganan kasus oleh Polri ada sekitar 500 lebih ya, dengan tersangka juga sekitar 500 orang ya, dan telah diproses hukum oleh jajaran baik Bareskrim maupun jajaran di kewilayahan. Kemudian arahan Bapak Kapolri memerintahkan seluruh Polda membentuk juga Satgas TPPO di tingkat daerah dengan di bawah naungan Bareskrim. Setiap Polda nanti Kasatgasnya dipimpin oleh Bapak Wakapolda. Pembentukan Satgas TPPO guna menindaklanjuti instruksi Presiden Joko Widodo agar jajaran mengambil langkah cepat untuk mencegah serta memberantas tindak pidana perdagangan orang. Instruksi ini didasari keprihatinan Presiden terhadap jumlah warga negara Indonesia yang meninggal dunia akibat tindak pidana perdagangan orang. Wakapolri Komjen Pol Gatot Edi Pramono mewakili Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo hadir dalam rapat bersama Komisi 3 DPR RI di Gedung Parlemen Senayan Senin 5 Juni 2023. Wakapolri memaparkan secara rinci penggunaan anggaran Polri tahun anggaran 2023 sebesar Rp111,06 triliun dan tambahan anggaran tahun berjalan sebesar Rp1,68 triliun dengan total alokasi pagu anggaran sebesar Rp112,74 triliun. Sementara realisasi anggaran hingga 17 Mei 2023 sebesar Rp40,68 triliun atau sebesar 36,24%. Untuk anggaran tahun 2024, Polri mengusulkan tambahan pagu indikatif tahun 2024 sebesar Rp49,58 triliun. Usulan tambahan pagu 2024 akan digunakan Polri untuk meningkatkan operasional kepolisian dan pelayanan Kamtibmas di 34 Polda jajaran dan pembentukan Polda baru di 4 daerah otonomi,
serta persiapan pengamanan di pemilu 2024. Realisasi anggaran tahun 2023 yang 112 triliun. Nah, harapan kami tentunya mengajukannya itu lebih kurang kalau keseluruhannya 148 triliun. Harapannya lebih daripada 112 triliun, harapan kami Pak tentunya. Kalau nanti disandingkan antara pagu indikatif dengan pagu indikatif sebelumnya, tentunya nanti juga disandingkan antara nanti pagu definitif kita dengan nanti pagu definitif sebelumnya. Makanya kami mengajukan karena memang ada program-program prioritas yang harus kita kerjakan di tahun 2024 seperti pembangunan polda-polda baru di daerah otonomi baru, itu ada 5 atau 4 polda ya? 4 polda baru Pak yang harus kita siapkan karena perlu poldanya, sarana prasarananya, penambahan personilnya, kemudian juga pemilu yang pilpres dan pemilu legislatif yang juga harus kita siapkan langkah-langkah antisipasinya, sehingga memang anggaran kita mungkin harusnya lebih besar untuk tahun 2024 ini. Wakapolri juga menjawab tiap pertanyaan dari anggota Komisi 3 DPR RI terkait program kerja Polri dan penggunaan anggaran yang tepat sasaran yang sesuai dengan kebutuhan Polri. Memastikan bahwa anggaran tepat sasaran, Wakapolri menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran Polri hingga ke tiap satuan kerja. Transparansi dan akuntabilitas anggaran Polri ini sudah diterapkan sejak pengusulan hingga proses penggunaan anggaran tersebut. Kita ini kalau dibuat anggaran itu Pak sudah review-reviewnya, review dari Pak Irwasum, kemudian juga ada BPKP kita yang ada di Polri itu turut membantu kita mereview anggaran tersebut, termasuk juga penggunaannya. Dan kita juga ketika anggaran itu diterima dari Bapak Kapolri mewajibkan semua satker itu memaparkan anggaran itu. Jadi anggota itu tahu saya dapat anggaran berapa, Babin Kamtibmas tahu saya dapat anggaran berapa. Jadi tidak satu pun anggaran yang bisa dipotong oleh pimpinan dan lain sebagainya. Bahkan kalau setahu saya sampai dengan saat ini sangat kecil sekali, bahkan saya tidak mendengar lagi ada pimpinan memotong anggaran. Ya, ini salah satu bentuk wujud daripada transparansi dan akuntabilitas. Karena anggaran itu sudah dibuka secara tidak diam-diam, tidak disimpan di laci meja. Kapolres ada anggaran, dia akan panggil semua para kapolsek, para kabaknya, para kasatnya, dijelaskan ini anggaran loh, ini anggaran untuk reskrim, ini intel dan sebagainya. Salah satu bentuk akuntabilitas dan transparansi. Demikian juga di Polda, demikian juga di Mabes Polri, sehingga tidak ada anggaran yang disembunyikan oleh para pimpinan dari tingkat Polsek, Polres, Polda sampai dengan Mabes Polri. Itulah salah satu wujud daripada transparansi dan akuntabilitas di internal Polri tentunya. Sementara itu terkait persiapan pengamanan pemilu 2024, Polri menyatakan telah siap mengamankan seluruh tahapan pemilu dari Pileg, Pilpres hingga Pilkada, serta rencana pengamanan kontingensi. Dengan sandi pengamanan Mantap Brata 2024 untuk Pilpres dan untuk Pilkada sandi pengamanan Mantap Praja 2024. Pengawalan daripada agenda besar pemilu 2024 tentunya di sini Polri sudah siap Pak. Polri itu sudah siap mengamankan, kita sudah menyusun rencana pengamanan tahapan-tahapan pemilu ini, baik itu untuk Pileg, Pilpres, dan bahkan juga kita siapkan untuk Pilkada Pak. Bahkan kita juga menyiapkan yang namanya rencana kontingensi. Rencana kontingensi itu adalah situasi di mana memang memerlukan kesiapan kita, ya, yang sudah, kalau rencana pengamanan itu kita menganggap ada potensi-potensi kerawanan, tapi kalau ada kontingensi kita juga pengamanannya sudah kita siapkan. Baik itu dari internal kita maupun kita berkoordinasi, berkolaborasi dengan teman-teman dari TNI, pemerintah daerah, Bawaslu, kemudian juga KPU. Ini sudah kita siapkan semuanya. Dan kita sudah membuat sandinya yaitu Sandi Mantap Brata 2024, dan nanti untuk pilkadanya kita sandinya adalah Mantap Praja 2024. Terkait dengan penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang, Kapolri telah membentuk Satgas TPPO dari tingkat Bareskrim hingga tingkat Polda. Pembentukan Satgas sebagai bentuk komitmen Polri untuk menindak tegas para pelaku TPPO. Bapak Kapolri sudah sangat memperhatikan terkait TPPO ini. Bahkan tadi sebelum kita berangkat, Bapak Kapolri rapat dengan Bapak Presiden yang semula penanganan TPPO ini dilakukan pada Kementerian PPA. Kemudian diperintahkan Bapak Kapolri untuk langsung membuat Satgas, dan tadi kita sudah membuat Satgas Pak. Dan kita akan melakukan penegakan hukum baik kepada pelaku ataupun siapapun yang ada di belakangnya.
tidak mengenal siapapun dia, apakah dia itu sebagai calonnya atau dia backingnya ataupun dia pelakunya, kita akan melakukan tindakan hukum. Memang di sana ada tindakan pencegahan dan tindakan penegakan hukum. Sekarang kita lakukan penegakan hukum terhadap mereka sambil kita menjalankan pencegahan terhadap TPPO ini. Ini sudah menjadi satu kebijakan dari Bapak Kapolri, dan tadi kita sudah video conference kepada seluruh jajaran, kepada para Kapolda untuk menindaklanjutinya terkait dengan penanganan TPPO ini. Polri berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan dengan transformasi melalui peningkatan kualitas SDM, pelayanan kepolisian, dan pembangunan fasilitas sarana dan prasarana guna mendukung kinerja Polri sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab menjaga kondusivitas dalam negeri. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo hadir meresmikan Gedung Graha Tanoto STIK Lemdiklat Polri yang digunakan sebagai gedung perkuliahan Joko Sutono SH dengan melakukan penandatanganan prasasti Rabu 7 Juni 2023. Acara peresmian ini juga dihadiri oleh perwakilan keluarga Tanoto Foundation, Imelda Tanoto, Ketua STIK Irjen Pol Niko Afinta, Kalemdiklat Polri, Kabahar Kampolri, sejumlah pejabat utama Mabes Polri, jajaran pengurus dari Tanoto Foundation, serta mahasiswa PTIK STIK. Irjen Pol Niko mengatakan gedung ini dibangun di atas tanah seluas 600 meter persegi dengan luas bangunan lebih dari 3.000 meter persegi. Gedung Graha Tanoto ini terdiri dari 5 lantai yang dilengkapi sejumlah sarana dan fasilitas terbaru untuk menunjang kebutuhan akademik. Kami laporkan kepada Bapak Kapolri bahwa pembangunan Gedung Graha Tanoto ini diawali penandatanganan MOU antara STIK Lemdiklat Polri dengan Tanoto Foundation pada tahun 2017 pada saat Ketua STIK Komjen Pol Profesor Dr. Riko Amelsa Daniel MSI. Kemudian pembangunan gedung dilaksanakan pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Dengan Ketua STIK pada saat itu Bapak Irjen Pol Purnawirawan Dr. Remigius Sigit Triharyanto, kemudian Bapak Irjen Pol Purnawirawan Dr. Aris Budiman, dan Bapak Irjen Pol Purnawirawan Dr. Hans Yasid Panani. Gedung ini berada di atas tanah seluas 600 meter persegi dengan luas bangunan 3.524 meter persegi di lingkungan STIK. Terdiri dari 5 lantai yang peruntukannya lengkap dengan sarana dan prasarananya, seperti ruang kelas besar, ruang kelas sedang, dan ruang kelas kecil, ruang dosen, perpustakaan, musola, laboratorium bahasa, dan laboratorium komputer, serta sarana prasarana lainnya. Polri mengapresiasi Tanoto Foundation yang telah menghibahkan gedung perkuliahan di STIK Lemdiklat Polri guna mendukung kegiatan akademik anggota Polri. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menerima kunjungan Kepala Polisi PBB Jenderal Faisal Shahkar bersama delegasi di Mabes Polri Kamis 8 Juni 2023. Hadir turut mendampingi Kapolri dan Korbrimob Polri, Kabintel Kampolri, Asrena Kapolri, ASSDM Kapolri, Kadif Humas Polri, dan Kadif Hub Interpolri. Polri berkomitmen akan terus menguatkan kerjasama dengan PBB dan terus berkontribusi dalam misi perdamaian. Diharapkan ke depan dengan konsistensi akan menumbuhkan kepercayaan untuk dapat berkontribusi dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB yang baru dan posisi strategis untuk berkarir di PBB. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menerima kunjungan Wadan Puspomat Maijen TNI Eka Wijaya Permana yang didampingi Dirca Puspomat Brigjen TNI Yusri Nuryanto dan Dansatidik Puspomat Brigjen TNI Sain Mustain di Mabes Polri Jumat 9 Juni 2023. Wadan Puspomat Maijen TNI Eka Wijaya melaksanakan kunjungan kehormatan dalam rangka menyambut HUT ke-77 Korps Polisi Militer TNI Angkatan Darat.
Pada kesempatan tersebut, Wadan Puspomat menyerahkan cindramata dan penyematan pin pomat kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sebagai warga kehormatan Korps Polisi Militer TNI Angkatan Darat. Kapolri menyambut baik atas apresiasi yang diberikan oleh Puspomat. Kapolri juga menyerahkan cindramata kepada Wadan Puspomat. Hadir turut mendampingi Kapolri, Asap Kapolri, Kadif Propam Polri, dan Kadif Humas Polri.